Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 4, yaitu perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Ada Marina Dwi Cahyani, Musdalifah, Yasi Ulwanikmah, Sulastri Putri, dan juga Andi Ahmad. Di materi kali ini kita akan membahas dua subbab, yaitu yang pertama, perkiraan masyarakat masa depan. Kedua, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Langsung saja ke subbab yang pertama, yang akan dijelaskan oleh Marina. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan. A. Perkiraan masyarakat masa depan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Demi pemahaman dan karena adanya saling terpengaruh antara pendidikan dan latar sosiokultural, maka kita harus tahu mengenai pengertian kebudayaan. Kebudayaan dimaksudkan dalam arti luas, yakni keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan dapat berwujud ideal, kelakuan, dan fisik. Adapun pengertian kebudayaan berdasarkan unsur-unsurnya, yakni yang pertama, sistem religi dan upacara keagamaan. Lalu yang kedua ada sistem organisasi dan kemasyarakatan. Yang ketiga ada sistem pengetahuan. Dan yang keempat ada bahasa. Yang kelima ada kesenian. Dan keenam ada mata pencaharian. Perkembangan beserta kebudayaan makin mengalami percepatan serta meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Percepatan perubahan itu dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dan juga teknologi tentunya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik umum dari perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama, ada kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Lalu yang kedua, ada perkembangan iptek yang makin cepat. Lalu yang ketiga, ada perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dan tuntutan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Nah, pendidikan ini merupakan penyiapan bagi peserta didik untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pendidikan seharusnya mengantisipasi masyarakat di masa depan. Lalu, di sini kita akan membahas mengenai kecenderungan globalisasi. Jadi, kecenderungan globalisasi, gelombang globalisasi itu sedang menerpa seluruh aspek kehidupan saat ini, khususnya dalam bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Yang pertama dalam bidang iptek. Nah, ini mengalami perkembangan yang cepat, tentu saja ya di era globalisasi ini, karena adanya penggunaan teknologi yang canggih seperti komputer, satelit, dan masih banyak lagi. Semua itu dapat mempermudah dengan adanya teknologi ini. Oleh sebab itu, mengapa globalisasi iptek tersebut memberikan orientasi baru dalam bersikap, berpikir, berbicara tanpa batas negara. Lalu yang kedua ada globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi ini telah menyebabkan negara hanya bertapel pada batas politik saja, sedangkan dari segi ekonomi semakin kabur. Peristiwa ekonomi di suatu tempat pada negara ditentukan memberikan dampak kepada hampir seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan hidup ini terjadi di suatu tempat dan akan memberikan dampak negatif ke berbagai negara di sekitarnya. Bahkan ya dapat mengancam keselamatan planet bumi. Oleh sebab itu, diperlukan wawasan dan kebijakan yang tepat dalam bidang pembangunan yang menjamin kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup. Lalu yang keempat ada bidang pendidikan. Memiliki kaitan dengan identitas bangsa ya, termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Globalisasi ini terjadi pula secara langsung yang menerpa setiap individu manusia melalui buku, radio, dan media lainnya. Di samping keempat bidang tersebut, kecenderungan globalisasi juga tampak dalam bidang politik, hukum, demokrasi, HAM, dan lain-lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Percepatan perkembangan iptek dapat dikaitkan dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
Landasan ontologis atau objek telaahan ialah berupa berkembangnya penelitian mengenai semua objek yang dapat dijangkau oleh indera, karena ditemukannya suatu alat atau peranti yang membantu indera tersebut. Seperti telah diketahui, dalam penelitian telah digunakan mulai dari nanoteknologi untuk meneliti DNA, dan masih banyak lainnya. Iptek juga membantu mengembangkan peranti yang dapat mengatasi berbagai kekurangan atau keterbatasan alat indera, sehingga peranti tersebut sangat membantu mengembangkan iptek itu sendiri. Selanjutnya, dari segi landasan epistemologis, merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang telah mengalami perkembangan yang pesat. Berabad-abad lamanya, orang-orang berpegang pada metode deduksi ala Aristoteles. Lalu, pada abad ke-17, Francis Bacon memelopori metode induktif yang menekankan bukti-bukti empiris sebagai batu uji kebenaran. Meskipun pendekatan induktif merupakan loncatan yang penting, akan tetapi hal tersebut belum cukup. Oleh karena itu, Charles Darwin memelopori penggabungan metode deduktif dan metode induktif serta pengajuan hipotesis, maka dikenal sebagai model induktif hipotetiko-deduktif dalam proses penelitian. Perkembangan ilmu yang terakhir ialah penyusunan suatu teori atau disebut ilmu teoritis yang menjelaskan gejala hubungan yang diperoleh dalam pengajian empiris dan selanjutnya dapat diperkirakan dan ditentukan bagaimana cara mengontrol hal-hal tersebut. Landasan yang terakhir yaitu landasan aksiologis atau untuk apa iptek itu dipergunakan, yang mempersoalkan tentang penggunaan iptek tersebut secara moral yang tertuju pada kemaslahatan manusia. Terdapat serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek, yaitu yang pertama ada penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan applied research, pengembangan teknologi technological development, penerapan teknologi. Biasanya langkah-langkah tersebut diikuti dengan langkah evaluasi, yakni apakah iptek tersebut dapat diterima di masyarakat. Karena perkembangan iptek yang cepat dan global, maka diperlukan persiapan sejak dini. Telah dikemukakan bahwa globalisasi iptek yang cepat tersebut akan membawa peluang sekaligus tantangan. Terbukanya peluang bagi kita untuk mengikuti perkembangan iptek secara dini, dan apabila masyarakat belum siap menerimanya, itu akan menjadi sebuah tantangan yang akan menghambat kemajuan iptek ataupun masyarakatnya. Maka dari itu, masyarakat di masa depan perlu diupayakan untuk melek iptek, melek huruf, melek pikiran, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan pakar-pakar iptek yang menguasai secara mendalam, yang mampu bekerja secara interdisipliner, namun tetap berpijak pada kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, ada perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan iptek yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Dan untuk Indonesia sendiri terjadi perubahan yang hampir serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan informasi. Pada umumnya, bentuk komunikasi langsung, verbal ataupun non-verbal dikenal sebagai komunikasi antar pribadi, baik komunikasi antar dua orang atau kelompok kecil. Sedangkan bentuk komunikasi monolog yaitu adalah komunikasi publik. Adapun contohnya yaitu antara komunikasi pembicara dan pendengar pada rapat umum, dan komunikasi massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya yang mencakup penerima yang luas. Beberapa unsur dasar dalam proses komunikasi yaitu ada sumber pesan oleh pengirim pesan, penyandian atau encoding yakni pengubah pesan dalam bentuk yang sesuai dengan alat pengirim pesan, transmisi atau pengiriman pesan, saluran pembukaan sandi atau decoding yaitu penerjemahan kembali apa yang telah diterima dari pengirim, reaksi internal penerima sesuai pemahaman pesan yang diterimanya, dan yang terakhir gangguan atau hambatan. Meskipun teknologi komunikasi dan informasi telah mengalami perkembangan yang cepat,
namun belum merata pada semua negara. Alih teknologi ke negara berkembang berjalan relatif sangat lambat dan arus informasi didominasi oleh beberapa negara maju. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk merebut teknologi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam upaya-upaya tersebut seperti 1. Pengembangan teknologi satelit mutakhir. 2. Penggunaan teknologi digital yang mampu menyalurkan sinyal yang beragam, seperti suara, video, dan data. Di bidang media cetak, antara lain penggunaan VDT atau Video Display Terminal, surat kabar elektronik, dan sistem cetak jarak jauh. 4. Di bidang media elektronik, antara lain penggunaan DBS atau Direct Broadcast Satellite, penggunaan HDTV atau High Definition Television, dan sebagainya. Kesemuanya itu akan mempercepat terwujudnya suatu masyarakat informasi sebagai masyarakat masa depan. 4. Peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Layanan diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional akan semakin penting untuk kebutuhan masyarakat tersebut. Profesi adalah suatu lapangan pekerjaan dengan persyaratan tertentu, suatu vokasi khusus yang mempunyai ciri-ciri, expertise atau keahlian, responsibility atau tanggung jawab, corporateness atau kesejawatan. Profesionalisasi merupakan proses pematangan profesi sehingga memperoleh status yang melembaga sebagai profesional. Di dalamnya akan terkait dengan permasalahan akreditasi, sertifikasi, dan izin praktek. McWilly mengemukakan 6 tahap dalam proses profesionalisasinya, yakni A. Penetapan dan pemantapan layanan unik yang diberikan oleh suatu profesi sehingga memperoleh pengakuan masyarakat dan pemerintah. B. Penyepakatan antara kelompok profesi sehingga lembaga pendidikan prajabatan tentang standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh setiap calon profesi tersebut. C. Akreditasi, yakni pengakuan resmi tentang kelayakan suatu program pendidikan prajabatan yang ditugasi menghasilkan calon profesi tersebut. D. Mekanisme sertifikasi dan pemberian izin. Sertifikasi merupakan pengakuan resmi kepada seseorang yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh profesi tertentu. Meskipun demikian, tenaga pemula tersebut harus membuktikan diri untuk mendapatkan izin praktek atau lisensi untuk melindungi masyarakat. E. Baik secara perseorangan maupun secara kelompok, pemangku profesi bertanggung jawab penuh terhadap segala aspek pelaksanaan tugasnya, yakni kebebasan mengambil keputusan secara profesional. F. Kelompok profesional harus memiliki kode etik yang berfungsi ganda, yakni 1. Perlindungan terhadap masyarakat agar memperoleh layanan yang bermutu. 2. Perlindungan dan pedoman peningkatan kualitas anggota. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa masyarakat masa depan dengan kecenderungan yang akan terjadi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga profesional secara berencana dan sistematis. Dengan kecenderungan permasalahan manusia yang bersifat holistik dan memerlukan penanganan multidisiplin, maka tuntutan mutu layanan profesional tersebut semakin tinggi pula, yang menuntut suatu kerjasama antar tenaga profesional agar kualitas hidup dan kehidupan manusia lebih baik lagi. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. 1. Tuntutan bagi manusia masa depan atau manusia modern. Dalam penjelasan PP RI nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar, yakni penjelasan pasal 3, dikemukakan rincian-rincian tujuan pendidikan dasar tersebut. UUN 1992 sebagai berikut. A. Pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk 1. Memperkuat dasar keimanan dan ketakwaan, 2. Membiasakan untuk berperilaku yang baik, 3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, 4. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani, 5. Memberikan kemampuan untuk belajar, dan yang keenam membentuk kemampuan untuk belajar. B. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk 1. Memperkuat kesadaran hidup beragama dalam masyarakat, 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam masyarakat, dan ketiga, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat. C. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai warga negara sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk 1. Mengembangkan perhatian dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia. 2. Menanamkan rasa ikut bertanggung jawab
jawab terhadap kemajuan bangsa dan negara. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota umat manusia mencakup upaya untuk 1. Meningkatkan harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. 2. Meningkatkan kesadaran tentang hak asasi manusia. 3. Memberikan pengertian tentang ketertiban dunia. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran pentingnya persahabatan antar bangsa. E. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah dalam menguasai kurikulum yang disyaratkan. Tuntutan manusia Indonesia di masa depan setelah kemampuan dasar tersebut di atas terutama diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan di masa depan tersebut. Beberapa di antaranya seperti 1. Ketanggapan terhadap berbagai masalah sosial, politik, kultural, dan lingkungan. 2. Kreativitas di dalam menemukan alternatif pemecahannya. 3. Efisiensi dan etos kerja yang tinggi atau sekretariat bersama. 2. Upaya mengantisipasi masa depan. Kajian tentang upaya mengantisipasi masa depan melalui pendidikan akan diarahkan pada A. Aspek yang paling berperan dalam individu untuk beri arah antisipasi tersebut, yakni nilai dan sikap. B. Pengembangan budaya dan sarana kehidupan. C. Tentang pendidikan itu sendiri, utamanya pengembangan sarana pendidikan. Ketiga hal tersebut merupakan titik strategi dalam mengantisipasi masa depan tersebut. A. Perubahan nilai dan sikap. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal, seperti agama, hukum, adat istiadat, moral, dan sebagainya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam sikap dapat dibedakan menjadi 3 aspek, yakni 1. Aspek kognitif, 2. Aspek afektif, 3. Aspek konatif. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya terpadu dalam membentuk sikap seseorang. Taksonomi tujuan pendidikan dalam ranah afektif dikemukakan antara lain oleh Krathwohl, Bloom, dan Masia, yang menekankan proses internalisasi yang kontinu dari yang rendah sampai yang tertinggi sebagai berikut. 1. Penerimaan, receiving, attending. 2. Penanggapan, responding. 3. Penilaian, keyakinan, valuing. 4. Pengorganisasian, konseptualisasi, organization. 5. Perwatakan, pemeranan, characterization. B. Pengembangan kebudayaan. UNESCO telah menetapkan konsep dasawarsa kebudayaan sedunia yang meliputi 4 dimensi, yakni 1. Afirmasi atau penegasan dimensi budaya dalam proses pembangunan. 2. Mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya. 3. Partisipasi. Partisipasi yang optimal dari masyarakat adalah mutlak. D. Memajukan kerjasama budaya antar bangsa. C. Pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Peningkatan mutu pendidikan dasar itu yang wajib diikuti oleh semua warga negara yang akan menjadi cikal bakal ke arah peningkatan mutu pendidikan menengah dan tinggi, terbentuknya masyarakat terdidik yang mampu terus belajar mandiri. Santoso S. Hamijoyo mengemukakan 5 strategi dasar dalam era globalisasi, yakni 1. Pendidikan untuk pengembangan iptek. 2. Pendidikan untuk pengembangan keterampilan
manajemen. 3. Pendidikan untuk pengelolaan kependudukan. 4. Pendidikan untuk pengembangan sistem nilai. 5. Pendidikan untuk mempertinggi mutu tenaga kependidikan dan kepelatihan.